sebelum ke rekan-rekan kita semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita juga undang beberapa wirausaha muda, para penggiat kewirausahaan, akhirnya file wirausaha, webinar wirausaha di sana, webinar wirausaha kita. Jadi kita undang beberapa para penggiat, para wirausaha yang selama ini sudah beraktivitas ya, untuk mengembangkan desa. Bahkan alhamdulillah juga ada satu orang alumni kita dari jurusan manajemen, ya alhamdulillah dengan via WA juga bisa bergabung dari ya. Jadi beliau ini dulunya waktu saya wakil dekan 3 sebelum Pak Juanda, pernah saya paksa untuk jadi ketua Himajen, tapi beliau nolak. Jadi karena nolak akhirnya saya paksa lagi dulu jadi ketua formasi untuk mengembangkan waktu itu program kreativitas mahasiswa. Jadi alhamdulillah Bang Dan bisa bergabung, dan beliau ini bergabung di sebuah startup nasional ya yang luar biasa besarnya, Hamuna. Jadi nanti Bang Dani bisa jelaskan tentang Hamuna, yang jelasnya startup dan perikanan. Bang Dani ini dulu aktif juga dalam proposal kreativitas mahasiswa, dan itu saya berharap Bang Dani bisa memotivasi lah kepada kawan-kawan. Karena dengan program kreativitas mahasiswa, saya ingat sekali dulu Bang Dani itu mengajukan PKMK, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Tentunya kalau salah saya apa ya, abun ala-ala lah, dalam betapa nanti Bang Dani lah. Alhamdulillah karena dari program PKM itu dia terdapat support ya ke Amerika tentang socialpreneur, kemudian juga lanjut S2 di Amerika tentang entrepreneurship ya, dan sekarang perusahaan startup di Jakarta. Nanti akan berbagi dengan kita bahwa program kreativitas mahasiswa ini saya berharap tidak hanya sekedar jadi tugas ya, tapi betul-betul ini jadi pintu masuk rekan-rekan untuk beraktivitas ya, beraktivitas. Karena inilah kesempatan terbaik ya, ada program kementerian pendidikan kebudayaannya, dan ini bisa kita dimaksud. Slide. Oke, jadi kita lihat di bannernya itu ada wirausaha desa. Ke slide yang kedua. Ya. Jadi kaitan dengan wirausaha desa, tadi Pak Juanda sudah singgung sama sekarang desa, ya. Karena di banner sudah kita tulis ya, pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa desa dengan berbagai potensi sumber daya yang bisa perbarui, berkaitan kanal pertanian dan sebagainya yang dimiliki oleh desa berpotensi menjadi sumber kebangkitan ekonomi. Nah, sehingga sebenarnya desa adalah masa depan bagi generasi kita. Jadi ini sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat topik ini. Ya. Jadi desa ini dengan berbagai macam potensinya, ya, apalagi dengan COVID ini, jadi masa depan buat rekan-rekan. Apalagi ya sekarang Indonesia itu kan menikmati demografi. Jadi sekarang kalian itu dengan populasi yang terbesar di Indonesia di Kalbar, di Pontianak. Jadi bukan dengan usia saya yang 40-an, tapi usia kalian yang di bawah 30-an. Itu ada populasi yang besar. Nah tentunya dengan berbagai macam talenta yang kalian miliki, ya, berbagai macam kalian, apalagi anak-anak muda, ya kalian kan terbiasa dengan teknologi sebagainya. Tentunya ini bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri ya dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di desa. Nah, slide-nya bisa berjalan, saya ini akan terlihat ya. Nah, nanti di slide itu ya akan terlihat ya kenapa ini penting untuk kita angkat. Ya, karena tadi Pak Joni sudah sebut sekarang eranya era digital, ya eranya teknologi, ya. Sehingga kalaulah kita ingin beradaptasi dengan era baru ini, ada istilahnya ada era digital, ada ekonomi, mau tidak mau di era revolusi industri 4.0 ini, salah satu untuk bisa kita beradaptasi dengan perubahan ini adalah kita harus beradaptasi dengan teknologi. Kita mampu memanfaatkan teknologi. Bukan kita dimanja sesungguhnya oleh teknologi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Sesuatu yang produktif. Tadi Pak Wali Kuliah, Pak Juanda sudah sampaikan bagaimana rekan-rekan bisa membuat segala sesuatu itu menjadi lebih produktif.
Jadi sekarang posisinya dalam aktivitas kita, ya, digitalisasi itu telah merevolusi sedikit kehidupan kita. Karena itu kita tidak suka, selain kita beradaptasi dengan teknologi, kan mahasiswa juga harus punya skill yang diperlukan ya di era sekarang ini ya. Jadi hasil dari pertemuan di forum itu ada 10 skill. Skill nomor 1 itu adalah complex problem solving. Artinya rekan-rekan itu harus punya kemampuan menyelesaikan masalah yang berbagai macam kompleks. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, ya masalah juga akan lebih mudah timbul. Karena apa? Karena akses informasi lebih mudah didapatkan. Nah, ini tadi saya gambarkan juga proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan usia ini dari data-data ya. Saya akan lihat ya, 30 ke bawah itulah yang menguasai populasi Indonesia. Artinya sekarang Indonesia itu punya bonus demografi ya, sampai 2024 itu kita punya bonus demografi yang harusnya bisa didapatkan. Jadi ini sebenarnya eranya kalian. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat lagi di Kota Pontianak ini data 2015 saja nih, kita lihat ya, populasi yang terbesar itu adalah usia 20 sampai 24. Ya, kemudian diikuti dengan usia 15. Nah, saya sekarang posisi usia 40-an, 45. Nah, segini posisi saya. Artinya yang paling banyak itu ya saya. Yang mau ngeceknya paling gampang dari kelas. Di kelas kita yang paling banyak para mahasiswa. Nah, itu udah pasti ya, mahasiswa lebih banyak dibandingkan dosen. Nah, inilah kekuatan ya. Karena itu kita buat ya. Kenapa kita buat tadi kata Pak Juanda, wirausaha baru masa depan Indonesia. Ya, jadi inilah saatnya generasi muda, saatnya kalian itu berkarya. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu saya berharap sekali ya, Fakultas Ekonomi kolaborasi saya dengan Pak Juanda ya, saya bagian dari fakultas, dan bagaimana berkolaborasi dan pada akhirnya akan banyak menghasilkan para wirausaha baru yang berasal dari fakultas. Dan itu kita undang juga para wirausaha juga ya, baik yang dari ekonomi ya, inilah kesempatan kalian ya. Kesempatan kalian yang harus kalian manfaatkan, dan juga mumpung berbagai macam program pemerintah juga hadir ya. Baik, nah kita coba lihat hasil riset ya. Hasil riset saya coba lihat dari sebuah hasil riset ya yang banyak dipakai oleh berbagai pihak ya. Ini karena riset sama dengan berbagai pihak terkait. Maaf ya, jadi ini dicoba webinar saya pertama nih pada yang kedua dan ketiga, dan tadi kata Pak Warik adalah sifatnya berkelanjutan. Nah, kalau kita nanti lihat di hasil riset itu ya, ada beberapa hasil riset yang mereka lakukan di bulan Mei 2020 ya. Ada beberapa hasil riset mereka ya, ada yang terkait masalah COVID, ada yang dan dampak dari COVID tersebut. Nah, misalnya kaitan dengan COVID ya, misalnya kaitan COVID nanti akan saja proses. Ya, misalnya responden yang ditanya ya macam-macam, ini ada 500 orang ini dari kalangan pimpinan karyawan perusahaan besar, nasional, ya BUMN, nasional, UMKM, serta ekonomi. Ditanya terkait dengan apa dampak pandemi COVID ini terhadap usaha mereka. Ternyata sebagian besar, yaitu kalau nanti hasil saya 36,1% itu mereka menyampaikan bahwa omset mereka turun 60%. Yang diikuti dengan 25% responden menyatakan turun antara 41 sampai 50%. Nah, ini tentunya suatu hal yang mengkhawatirkan, tapi saya anggaplah mudah-mudahan ini hanya sesaat saja. Tapi ternyata setelah saya cek juga beberapa teman-teman para wirausaha dari Pak Juanda Merdeka, kami Pak Juanda dari sekitar tahun 2000 sampai 2014 ya, itu mengembangkan kewirausahaan
Pak Bidika bersama Pak Juanda dan saya diceritakan para wirausaha pada saat itu, dan dari ratusan wirausaha yang sudah terwujud ya, tapi yang pembinaan, pendanaan juga dan sebagainya. Jadi setelah kita cek memang ada beberapa di antara mereka yang terminta mengalami set ya, ada yang set, ada yang set. Mudah-mudahan itu tidak berlangsung lama. Nah, kemudian ada juga hasil dari riset dari riset ini juga terkait dengan kapan pandemi COVID-nya akan berakhir. Ternyata sebagian besar itu mengatakan akan berakhir, akan pulih, ekonomi akan pulih kembali setelah 6 bulan, setelah bulan September 2020, berarti tahun depan ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ini bisa jauh lebih cepat ya. Ini sekedar prediksi saja ya. Nah, tetapi ada hasil survei dari RB Riset ini yang paling penting. Nah, ini yang kenapa ini menjadi dasar. Saya kemudian berkolaborasi dengan Pak Juanda mengadakan webinar ini ya. Karena hasil dari survei dari RB Riset sama survei ini juga ada hal yang menggembirakan ini saat pandemi seperti ini ya. Bahwa ternyata 49,9% ya, didapatkan hasil survei menggembirakan bahwa alumni, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi berpotensi mengembangkan ekspor yang tercermin dari hasil riset bahwa 25,8% dan sudah yakin mereka bisa menjadi eksportir dan akan bertambah lagi sebanyak 20% dan 43,3% bila diberikan bantuan permodalan pelatihan. Nah, kalian lihat yang grafiknya di bawah itu ya. Nah, ini hal yang menggembirakan ya, bahwa ternyata selain pandemi COVID ini juga ada sebuah potensi peluang ya, bahwa ada kekuatan besar kampus itu. Jadi gabungan alumni, mahasiswa dan dosen itu berpotensi mengembangkan ekspor. Dan ini survei diberikan kepada para pelaku ekonomi. Yang tadi saya sampaikan, respondennya adalah pimpinan BUMN, ya, perusahaan swasta, nasional, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Sekarang kampus menjadi perhatian. Nah, ini menariknya, kampus menjadi perhatian. Dan ternyata setelah saya cek, banyak sekali kampus-kampus ya, di luar Kalbar yang sudah mengembangkan ini. Bahkan saya baca, tidak hanya kampus besar ya di Jawa, tapi kampus-kampus kecil juga ternyata sudah mulai mereka fokus, bahkan membangkan sisi ekspor. Nah, mereka memanfaatkan apa? Memanfaatkan kebijakan pemerintah, kebijakan Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, karena itulah poster kita sudah muncul. Kenapa ada kebebasan Kampus Merdeka? Jadi sekarang, walaupun tidak seluruh mahasiswa, karena kan mungkin hanya mahasiswa yang punya talenta, punya semangat juang dari kata panduan pendidikan, yang mungkin tertarik ke arah ini. Tapi di pihak para pelaku ekonomi melihat bahwa ini ada sebuah. Lanjut slide berikutnya. Dan inilah kemudian menjadi hal yang saya anggap sangat penting. Jadi pertama kali saya baca hasil riset, saya kemudian ajukan Pak Hector untuk kita harus ambil peranan ini. Ya. Kita harus mencetak para wirausaha desa dan itu akan berorientasi ekspor. Lembaga riset mengatakan bahwa bencana pandemi virus corona dengan biaya pemulihan sama semestinya menghasilkan desain baru perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan bisa tumbuh berkelanjutan. Fokus industri dalam negeri perlu dialihkan ke sumber daya yang bisa diperbarui, seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Maka disitulah kita menentukan desa dalam masa depan. Nah, itulah wirausaha desa masa depan itu. Kenapa? Karena tadi kalian sudah terbiasa dengan digitalisasi dan ini kalau bisa untuk mengembangkan sisi produktivitas sumber daya potensi desa ini luar biasa. Nanti akan ada beberapa pembicara, nanti ada Bang Agung ya yang sekarang lagi dia masih mahasiswa Fakultas MIPA ya. Sekarang lagi membuat artificial intelligence untuk mengatasi penyakit, salah saya lah ya, penyakit tanaman sawit untuk perkebunan rakyat. Bayangkan, jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar ada pakarnya untuk menganalisa penyakit. Nah sekarang Bang Agung ingin membantu ya para petani rakyat ya terutama sawit
karena dengan Android ya yang bisa digunakan dioperasionalkan ya bisa digunakan oleh anak-anak para petani itu sendiri bisa mengecek tentang penyakit tanaman sawit mereka. Nanti Bang Anggol kita. Nanti kita juga akan diskusi dengan ada Bang Haris ya. Bang Haris itu dia mahasiswa fisik dan sebenarnya sudah tamat ya lulusan startup pertama di tingkat putra. Jadi sekarang bagi informasi Pak Rektor kita Profesor Garuda Jawiko ini sekarang memberikan sebuah penghargaan kepada mahasiswa yang jadi lulusan startup. Jadi setelah tamat mulai dari mahasiswa dia kita kemudian setelah tamat mereka menjadi dan usaha startup yang tidak tertentu itu akan dapatkan penghargaan dan setara dengan lulusan IPK tertinggi. Nah, itu hebatnya. Dan Bang Haris itu adalah lulusan yang pertama. Dan sekarang Bang Haris itu juga sekarang nanti ada usaha beliau, dan dia itu Bank Indonesia memberikan semacam mitra untuk perjalanan bukan hanya orang untuk libur, tapi juga bagi para periset, bagi para yang senang dalam kegiatan masyarakat itu ke berbagai daerah di Kalbar, masuk ke perbatasan. Saya cerita, ternyata banyak juga para periset ya, para penggiat pemberdayaan masyarakat di luar Kalbar itu yang ternyata sekarang sudah mulai tertarik dengan daerah-daerah di Kalbar, di desa-desa di Kalbar. Kalian yang punya desa harusnya sudah melek ke arah ini. Ya. Nanti juga kita akan ketemu dengan Bang Wiwin. Bang Wiwin ini sudah tidak asing lagi karena beliau ini adalah mantan ketua BEM Ekonomi. Ya, beliau ini pernah jadi itu Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Nah, akuntansi beliau ini dulunya sudah bekerja di salah satu dinas ya di Kota Pontianak ya. Tapi karena ingin mengembangkan kegiatan ekonomi, pada akhirnya beliau menceburkan diri di bidang kewirausahaan dan kemudian setelah beliau selesai ketua BEM, beliau kemudian mendirikan satu kegiatan mahasiswa, itu namanya UKM Sentra Ekonomi Kreatif ya, Sekret. Nah, sekarang sudah menjadi UKM kampus saya yang lebih baik. Ya. Nah, nanti kita akan dengar dari Bang Wiwin ya, karena beliau juga sekarang ini merupakan salah seorang pada saat saya dua atau dari 3 orang di Kalbar yang menjadi pendamping UMKM yang bersertifikasi. Nah ini, jadi kita bentukkan nanti akan banyak. Nah ada lagi satu lagi nanti Bang Dani juga tadi saya cerita ya, Bang Dani juga ini pernah saya paksa jadi Kalimajen tapi tidak mau ya karena dia tahu berat jadi Kalimajen. Ya, akhirnya juga mau jadi ketua formasi ya, tapi akhirnya jadi ketua formasi itu buat beliau bisa dapat S2 ke saya Amerika atau nanti Bang Dani kita ya, sudah lama juga dari musuh itu. Nah beliau ini sekarang berada di Aruna, startup perikanan Aruna. Kita bisa lihat nih, berita saya coba ambil ya. Sebelum pandemi COVID saja, ya startup di bidang yang saya sampaikan potensi yang ada di desa dan perikanan, pertanian dan sebagainya saja sudah berkembang. Nah ternyata pada saat pandemi COVID, ya ternyata bisnis mereka tumbuhnya malah 86 kali lipat. Jadi ini luar biasa, ya. Di saat bisnis yang lain lagi turun, ya ternyata bisnis startup ke arah perikanan, pertanian itu malah terus berkembang. Ya, alhamdulillah Bang Dani berkesempatan untuk bisa bergabung dengan kita untuk bisa saling bersharing kepada kita. Dan setelah saya baca di media, ternyata Aruna belum masuk ke wilayah Kalbar. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini akan membuka pintu kerjasama dengan Aruna, ya, wilayah Kalbar. Dan kalau saya baca ternyata Aruna ini juga menciptakan para pahlawan di desa. Nah, nanti Bang Daniel, saya kemudian baca di artikel tadi malam saya coba pahami tentang Aruna dan sebagainya. Dan kebetulan tadi disampaikan bahwa kita punya keinginan nanti ya kita akan masuk ke wilayah ekspor bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Kalbar, dan Kalbar itu potensi banyak sekali yang kita lihat seperti kita. Teknik lagi berikutnya. Oke. Belum terklik ya, belum terklik. Nah, ini saya ambil malah dari paparan presentasi Profesor Dr. Usama besar pada saat beliau paparan di acara Indonesia. Yang kita ambil dari Pak Anton Hendranata. Ya, dampak terhadap bisnis dunia usaha bisa kita lihat ya, potensial loss ya, yang akan memiliki apa saja gitu kan. Kemudian yang bakalan bisa berkembang, yang bisa jadi pemenang, ya kita bisa lihat salah satunya adalah ya. Jadi kita lihat adalah salah satu bisnis pertanian.
Ya, ini harus kita coba untuk bisa masuk ke arah ini. Nah, klik lagi. Nah, ini juga dari paparan Profesor Organisator. Jadi pada saat di acara di menjadi moderatornya, saya pas melihat data ini Kalbar saja, ternyata juga luar biasa. Kalbar ini mengalami penurunan, ya, triwulan kedua tahun 2020 plus 3,40%. Jadi sama dengan nasional. Sekarang nasional jam 3,40%. Karena kita tahu Bali itu sampai minus tertinggi, ya, 12% berdasarkan saya. Ya, karena mengatakan pariwisata. Nah, kita bisa melihat, ya, sektor yang tidak minus itu, ya, antara lain adalah pertanian, administrasi pemerintahan, pertambangan, hukum. Jadi di antara 4 sektor itu yang paling berkurang untuk bisa dikerjakan, ya, sama-sama ya tentunya pertanian. Kalau administrasi pemerintahan mungkin Bang Haris nanti kalau jadi pati, gubernur apa ya. Nah, bisa kita lihat, klik lagi, ya, kita cepat karena ini berbagi dengan penelitian yang lain. Nah, kita lihat, ya, sekarang tadi saya kaitkan dengan kebijakan Kemendikbud, ya, kampus merdeka. Jadi kalau kita lihat, ya, apa itu sebenarnya kampus merdeka, kebijakan kampus merdeka. Jadi kalau kampus merdeka itu, ya, yang kan konsep kebijakannya adalah merdeka belajar, khusus perguruan tinggi, ya, maksudnya adalah kampus merdeka. Di kampus merdeka ini, ya, kampus merdeka ini ada 4, ya, ada 4 pilar. Nah, nanti dalam kaitan dengan kalian itu, ya, ada di pilar keempat. Pilar keempat itu adalah saya sama dengan di Indonesia, hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini adalah suatu yang saya anggap adalah sebuah peluang yang luar biasa. Hak belajar di luar program studi, ya. Ini adalah sebuah kesempatan terbaik, ya, untuk kalian. Jadi ini sifatnya bukan kewajiban tapi adalah hak, ya. Dan ini tentunya tidak semua mahasiswa, ya, hanya mahasiswa-mahasiswa yang pejuang dari kata Pak Juanda, yang pahlawan, yang mau melakukan sesuatu hal yang berbeda, yang bisa mendapatkan hak ini, ya. Ini bukan 100% mahasiswa, ya. Kalau kami juga selama ini, ya, tidak sampai 30% lah mahasiswa yang jiwa semangat itu Pak Juanda sampaikan. Jadi nanti kita akan masuk ke sisi kampus merdeka, ya, hak belajar 3 semester di kampus, 2 prodi. Klik. Nah, bisa kita lihat, ya, dalam kebijakan kampus merdeka itu ada 9, ya, ada 8 kegiatan, ada 8 kegiatan, ya, yang itu bisa di yang direkomendasikan bisa untuk kalian kemudian mengajukan untuk belajar 3 semester di luar negeri. Nah, untuk kali ini saya akan fokus di nomor 2, proyek di desa, ya. Kita bisa baca proyek di desa, ya. Nah, proyek di desa ini, klik, ya. Nah, kita bisa melihat, ya, proyek di desa itu dalam kaitan kita di Kemendikbud, sebenarnya ada 2 program, ya, program yang bisa kita akses, yaitu program kreativitas mahasiswa pengabdian pada masyarakat, selain tentunya PKMK, tapi kali ini saya ingin kita fokus ke PKMM, ya. Dan juga sebenarnya ada PHBD, ya, program hibah bina desa. Sekarang sudah berubah program pembinaan holistik apa dan sebagainya, tapi intinya adalah program hibah bina desa. Yang semoga saya dan saya dan juga belum pernah komunitas ekonomi ini ada yang lolos, ya, PHBD. Padahal sebenarnya ini adalah peluangnya kita. Nah, sekarang dalam kaitan webinar ini kita akan sama-sama fokus di proyek di desa, ya. Kenapa? Karena memang tadi saya sampaikan potensi yang besar, ya, dan kita mulai masuk dengan PKMM. Klik. Mana saya mau mana. Nah, ini kalian nanti yang serta masuk ke mereka dan buka pedomannya yang sudah saya share, ya. Kalian bisa lihat ada 2 program yang saya rekomendasikan, ya, untuk kegiatan kreativitas mereka, yaitu program kreativitas mahasiswa pengabdian pada masyarakat (PKM), nanti langsung saya akan linknya. Kemudian ada satu lagi adalah program kreativitas mahasiswa gagasan produktif konstruktif PKM-GK. Nah, ini saya minta bantu Bang Wiwin nih untuk kalian, ya. Dampingi produktif, ya.
Jadi nanti ada hal-hal yang penting yang harus kalian lihat ya di PKM maupun di PKM GFK. Nah, nanti PKM GFK itu akan lebih banyak terkait dengan tadi Pak Jana sampaikan ya, level development goals ya. Nah, itu kalian mulai baca tentang itu ya, karena nanti outputnya juga dalam bentuk video. Ya. Nah, PKM ini sebenarnya nanti harus ada sesuatu yang kita berikan. Sebenarnya di kompas ekonomi ini paling banyak yang bisa kita transfer ke masyarakat ya. Jadi kaitan dengan mentransfer keahlian kita ini, yang nanti kayak di proposal, teman ada tertera kaitan dengan teknologi. Teknologi tidak mesti teknologi untuk teknologi, namanya teknologi tempat guna. Pelatihan, sesuatu pelatihan juga bisa diberikan. Nah, sebelum UTS kan kalian sudah mendapat materi kelas desain grafis, ya, kelas video grafis dari Bang Agung, dari Bang Bibin, ya nanti bisa kalian gunakan. Bagaimana kalian membuat desain grafis, membuatkan video, melatih para pelaku UMKM, melatih para anak muda di suatu desa untuk mengangkat produk unggulan di desa tersebut. Itu bisa merenung kalian. Dan tentunya tadi kata Pak Juanda supaya ini bisa berkembang, maka kita berkolaborasi. Ya. Jadi kalian ini kan ramai ya, serta sekarang yang kapasitas saja 350 orang. Ya, kalian berkelompok 4 sampai 6 orang. Silakan kalian bisa mencari desa di tempat kalian atau dimanapun dan sebagainya. Ya, kalian dengan materi sudah diberikan oleh para mentor-mentor yang luar biasa. Ya, luar biasa materi juga karena saya itu tak bisa masuk. Itu harus banyak belajar dari Bang Bukit dan Bang Agung ya. Dan kalau kalian perlu materinya, tinggal kalian klik lagi di kelas kolaborasi. Ya. Jadi kalian bisa mentransfer kaitan dengan tadi anak muda di sebuah tempat. Karena nanti dalam kaitan PKM, kalian itu harus bermitra dengan sebuah komunitas masyarakat dan bukan aparatur desa. Jadi bukan ke kepala desa dan sebagainya, tapi komunitas. Jadi bisa karang taruna atau kelompok orang muda, ya. Jadi kalian bisa memberikan perhatian yang harus diberikan oleh Bang Bung atau juga hal yang lain, ya. Karena memang salah satu kelemahan kita adalah informasi tentang potensi kita tersebut dalam hal sifatnya visual. Klik. Ya, ini sebagai contoh saja, ini program lama sekali sebenarnya, ya. 2009, ini sebagai contoh waktu saya sama Pak Ganda mengelola program mahasiswa wirausaha di tingkat Untar. Jadi kita ambil contoh pada saat itu ada beberapa PKMM yang kita tarik kemudian kita danai dalam PMB. Sebagai contoh nih, ini misalnya contoh dari Fakultas MIPA ya. Seperti saya sampaikan di ekonomi ini agak jarang yang usulkan proposal PKMM. Jadi teman-teman di MIPA tahun 2009 itu membuat pelatihan pembuatan minyak asiri dan pekin dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk Pontianak ya. Perekonomian masyarakat itu juga PKM-nya yang kemudian kita anggap layak untuk dijadikan sebuah aktivitas usaha, maka kita danai dan jadilah packing powder seperti yang tertera di gambar pada protokol. Jadi hasil PKM-nya ya, kemudian dieksekusi jadi sebuah. Nah sayangnya pada saat itu belum ada kampus merdeka pada saat itu ya. Jadi singkat sekali saya pada saat itu mereka begitu untuk merealisasikan caranya, tapi karena keterbatasan waktu, ya kaitan dengan harus mereka kuliah, mereka skripsi dan sebagainya, akhirnya mereka mundur dengan sendirinya. Jadi agak sayang. Nah sekarang dengan kampus merdeka, kalian bisa kemudian apa aktivitas wirausaha kalian ini? Bisa kemudian kalian dianggap sudah mengambil mata kuliah yang belum kalian ambil. Nah, itu menariknya dengan kebijakan kampus merdeka. Jadi ini sebuah kesempatan buat kalian yang memang nanti pada akhirnya kalian ingin mengembangkan ini, tidak hanya ini sekedar proposal, tapi betul-betul ini bisa dikembangkan ya menjadi sesuatu aktivitas yang sifatnya berkelanjutan. Jadi betul-betul ini merdeka ya, kampus merdeka. Sambil saya nyampaikan ya, saya lupa menyampaikan kepada kalian, jika ada pertanyaan diketik saja, di chat saja di dashboard Zoom kita ini, Zoom meeting gitu. Jadi silakan kalian ketik. Jadi supaya kita efisien waktu dengan para narasumber yang kita masih ada 3 orang lagi. Klik. Nah, ini poster untuk aktivitas pengumpulan PKMM maupun PKM GFK. Kita punya target, kita akan coba untuk mengumpulkan ya awal Desember 2020.
Karena itu sebelum Desember nanti kalian sudah bisa ngumpulkan, kemudian nanti akan kami bantu untuk dicek ya, mungkin yang kurang-kurang apa bisa diperbaiki dari sejak awal. Nah, yang paling penting dalam kaitan dengan PKM, baik itu PKMM maupun PKM GFK, nanti Bang Dhani juga bisa tambahkan, hal yang paling penting itu adalah kalian baca pedomannya, baca sistematikanya, ikuti apa semua yang ada di sistematika. Ya, lanjut. Nah, tadi Pak Jonas sudah sampaikan bahwa dalam konsep yang akan kita lakukan, yang sudah dirumuskan dalam Renstra, Rencana Strategis UNTAN 2020-2024, bahwa program kewirausahaan itu adalah sebagai bagian dalam membangun ekosistem inovasi. Jadi PKM yang kalian buat ini kemudian akan kita dorong untuk mengikuti yang namanya kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia. Jadi Bang Dhani sebagai gambaran, sekarang ada program baru lagi selain PKM, jadi KBMI. KBMI ini diprioritaskan kepada yang sudah memulai usaha. Karena itulah memulai usahanya dari PKM. Karena PKM ini bisa try and error. Artinya bisa saja kalian coba, jika ada hal yang kurang baik, nanti bisa ditingkatkan dan seterusnya. Nah, pada akhirnya KBM ini bisa dilanjutkan lagi dengan program KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Nah, kata-kata inovasi bisnis mahasiswa ini sebenarnya juga wilayah kita ya di Fakultas Ekonomi, khususnya manajemen. Tahun ini ada 10 proposal yang sudah dikirim ke Kemendikbud, 9 dari pertanian, 1 dari MIPA. Belum ada dari ekonomi. Nah, karena itulah saya tergerak ya, kenapa saya ingin membuat webinar ini. Karena sebenarnya setelah kami baca bersama Pak Warik 3, Pak Ahmadi, ternyata kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia itu sebenarnya lebih kepada sisi kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman di Fakultas Ekonomi. Nah, tinggal kita berkolaborasi dengan mahasiswa yang bisa menghasilkan produk, baik itu mahasiswa pertanian maupun mahasiswa Fakultas MIPA. Dan seterusnya, dan itu ada skim pendanaan yang bisa diberikan ya, sampai pada akhirnya kalau kalian nanti bisa berbentuk jadi sebuah startup ya, baik itu kalian masih mahasiswa maupun setelah jadi lulusan, Kemristek BRIN itu juga sudah membuatkan program yang namanya Startup Inovasi Indonesia, di mana untuk pra startup atau calon startup itu bisa didanai maksimal 250 juta, sedangkan startup itu sendiri bisa didanai sampai 500 juta. Dan kalau sampai level scale up, itu bisa 1 miliar. Jadi Bang Dhani, kalau Bang Dhani nanti mau berpartner dengan calon-calon startup di sini, insya Allah untuk masalah pendanaan, itu relatif sebenarnya sudah disiapkan di kementerian, tinggal bagaimana kita bisa mengakses ya dan mempersiapkannya dari sejak awal. Klik ya. Nah, ini gambaran saja ya, bagaimana proses kewirausahaan kampus Merdeka. Jadi sebenarnya nanti target kita adalah KBMI ya. KBMI itu harus dimulai dengan kalian membuat PKM. Kenapa? Karena KBMI itu persyaratannya adalah kalian sudah punya usaha, terus punya aktivitas lah yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Nah, tapi kalau yang sifatnya sudah mengarah kepada startup, maka kalian bisa mengajukan yang namanya ASMI ya. Nanti apa itu ASMI bisa kalian baca di pedomannya ya. Berikut. Nah, itu udah ada gambarannya ya. Jadi ada kaitan dengan akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Nah, itu tadi yang nama ASMI. Nah, itulah program kewirausahaan Kampus Merdeka. Yang saya berharap ini sudah kita persiapkan sehingga tahun 2021 akan lahir beberapa mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bisa mengakses ke program kewirausahaan Kampus Merdeka. Klik. Ini gambaran program akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Lanjut. Nah, selain ke arah PKM, kita juga di UNTAN bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi, ya. Kita juga akan coba mengkolaborasikan program kewirausahaan mahasiswa dalam mendukung produk para inventor dan program UNTAN Green Campus. Jadi kalau kalian lihat sekarang UNTAN ya, begitu banyak lahan-lahan yang tidak produktif, lahan yang nganggur, lahan tidur. Nah, sekarang kita dorong untuk itu dikembangkan, diproduktifkan dengan kegiatan kewirausahaan. Sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mengajukan kepada kami
Nah, contohnya tadi bisa kalian lihat ya di layar ini. Ini adalah pengusulan membuat gerai herbal tropis ya, memanfaatkan lahan yang nganggur di depan gedung gedung perpustakaan Untan yang baru ya. Jadi udah seperti itu, nanti rancang mereka yang merawat, mereka yang mengelola, mereka yang memproduktifkan, dan ini akan jadi usaha mahasiswa dan tentunya bekerja sama dengan pihak Untan. Lanjut. Nah, ada beberapa hal ya, diklik saja Bang Maulana nih. Sebelumnya. Nah, ini sebagai informasi saja, di Untan itu juga sekarang sudah ada yang namanya slide yang tadi Bang Maulana. Di Untan itu sudah berdiri namanya inkubator bisnis teknologi. Nah, inkubator bisnis teknologi ini fokusnya adalah menginkubasi bisnis hasil dari riset. Jadi berbeda dengan inkubator bisnis yang dulu saya sama Pak Juanda dirikan di Fakultas Ekonomi, ya. Kalau di Fakultas Ekonomi namanya inkubator wirausaha baru. Jadi sifatnya untuk menghasilkan para wirausaha. Tapi kalau di IBT, inkubator bisnis teknologi ini akan membina, mendidik para wirausaha yang berbasis pada hasil riset. Baik hasil risetnya mahasiswa itu sendiri maupun hasil riset para dosen. Yang kemudian itu bisa menjadi sebuah aktivitas usaha, ya. Nah, sekarang sudah kita lengkapi di gedung perpustakaan yang baru itu beberapa fasilitas, ada ruang gerai, ada ruang coworking space, ya, kemudian ada ruang think inkubator yang bisa kalian manfaatkan. Diklik Bang Maulana sekali. Nah, insya Allah juga di belakang Fakultas Ekonomi 13,5 hektar itu kita rencanakan akan dioptimalkan, ya, hutan di belakang ekonomi itu hutan kebun pendidikan akan menjadi kawasan Sains Technopark. Jadi di situ akan menjadi tempat untuk pengembangan, ya, hilirisasi hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun para dosen di Untan. Nah, tentunya ini kita bisa manfaatkan karena di belakang Fakultas Ekonomi, ya, kita bisa berkolaborasi. Intinya harus kolaborasi, ya, berkolaborasi dengan mahasiswa dari fakultas yang lain, ya, tidak hanya Fakultas Ekonomi. Nah, ini harus kita manfaatkan. Karena nanti di kawasan Sentenopark ini juga sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan yang akan bekerja sama dengan Untan untuk menjadi teaching factory atau teaching industry. Jadi semacam mini pabrik, semacam mini industri yang akan berada di kawasan Sentenopark yang luasnya 13,5 hektar. Klik sekali lagi. Ini karena Bang Agung sudah bersiap-siap. Klik ya. Nah, sebenarnya dalam kaitan kebijakan Kampus Merdeka, ya, Untan juga sudah menyiapkan. Sebenarnya ini ada kegiatan sebelum ada Kampus Merdeka. Untan sudah juga menerapkan. Kita akan melaksanakan kegiatan KKN Untan Milenial. Jadi Untan membangun desa mandiri, di mana konsepnya adalah dengan melakukan pemberdayaan, buat video, sosmed, artikel, dan pada akhirnya jadi socialpreneur. Nah, nanti kalian akan melihat Bang Agung dan Bang Haris itu sebenarnya hasil dari produk KKN tematik revolusi mental tahun 2018. Nanti mereka cerita lah, ya. Jadi disitulah aktivitas mereka, ya, waktu kegiatan KKN di Temajuk, nasar saya di Palo, Kecamatan Palo. Nah, pada akhirnya mereka tertarik untuk lanjut dan jadilah mereka sekarang menjadi socialpreneur. Lanjut. Nah, ini nanti bagian dari Bang Agung dan Bang Wiwin serta Bang Haris ya untuk menyampaikan. Nah, kita akan mensupport juga, nanti didukung juga dengan Pak Juanda. Ini sebenarnya hasil dari kegiatan KKN di wilayah perbatasan selama 3 tahun yang kebetulan saya menjadi ketua pelaksananya 2017-2019. Untan menjadi pelaksana kegiatan KKN tematik revolusi mental yang kebetulan kita arahkan ke wilayah perbatasan. Nah, teman-teman yang setelah ikut kegiatan KKN termasuklah Bang Haris, Bang Agung ini kemudian pengen ada kelanjutan. Maka kita bentuk komunitasnya. Maka kita waktu itu kita sepakati bentuklah komunitasnya adalah wisataperbatasan.com. Wisataperbatasan.com ini kemudian kita kembangkan menjadi rumah besar pengembangan UMKM
dan wilayah perbatasan serta pedesaan sebenarnya nanti. Jadi wisata perbatasan.com ini nanti akan menjadi rumah besar buat aktivitas kita semua. Jadi ini bukan dimiliki oleh Bang Haris, oleh Bang Agung, walaupun mereka menginisiasinya, mereka yang mengelolanya, tapi ini terbuka untuk siapapun. Nanti dalam wisata perbatasan ini akan dijelaskan oleh Bang Agung, ada kaitan dengan ruang kolaborasi, ada kelas kolaborasi, dan ada produk atau ide bisnis kolaborasi. Ya. Jadi ini informasi yang bisa kalian sampaikan. Misalnya nanti ruang kolaborasi, ya ada beberapa video yang sudah ditayangkan. Jadi kalau kalian ingin memulai usaha tapi kalian ragu karena suatu hal yang baru, maka kalian bisa berkolaborasi dengan para wirausaha yang sudah berjalan. Begitu juga nanti di ruang kolaborasi itu akan muncul informasi potensi-potensi desa. Jadi Bang Haris, Bang Agung itu berpikir agak sayang juga sama kegiatan KKN ya menampilkan tentang potensi desa, tapi itu hanya sekedar jadi dokumen. Maka kemudian itu dituangkan menjadi sebuah narasi dan juga ada videonya yang lagi terus dikembangkan oleh Bang Agung dengan Bang Haris, dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalian bisa melihat ada potensi apa saja di setiap desa tersebut ya. Total desa di Kalbar itu ada 2031 desa. Nah, tentunya ini menjadi sebuah peluang buat kita semua. Ya. Klik. Nah, terakhir dari saya. Ya, pada akhirnya masa depan itu tergantung di tangan kalian. Dan betul kata Pak Juanda, kata kuncinya ada di kolaborasi. Kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan besar sekarang pun semua berkolaborasi. Ya, tidak ada perusahaan sekarang yang bisa tumbuh, berkembang, bahkan yang bisa bertahan tanpa mereka berkolaborasi. Nah, karena itu alhamdulillah para mentor-mentor kita ini juga akan bersiap berkolaborasi. Jadi nanti yang hadir saat sekarang, ya, ini akan siap berkolaborasi dengan kalian. Nanti dalam webinar berikutnya lagi akan ada lagi tokoh-tokoh muda lainnya yang juga akan siap berkolaborasi. Insya Allah kita akan merancang sampai tiga webinar yang semua para orang muda yang akan mengisi dalam acara webinar ini adalah orang-orang yang siap untuk berkolaborasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan sebagai pengantar. Pengantarnya cukup lama, 30 menit ya. Karena itu saya lanjutkan saja dengan pemateri berikutnya.